Merdeka! Akan disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Parade Nusantara, yaitu Bapak Muhammad Soleh dan advokat dari Parade Nusantara, Bapak Sigit Iksan Wibisono, tentang apa? Iksan Sigit Iksan Wibowo, tentang apa hasil sidang yang tadi dilaksanakan nomor perkara 47. Pada beliau Bapak Muhammad Soleh, monggo jelaskan sejelas-jelasnya. Bapak-bapak, ibunya ada nggak tadi? Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita baru saja selesai sidang pendahuluan yang kedua. Hari ini adalah sidang perbaikan terhadap materi gugatan kita, yaitu pasal 28 ayat 8 Undang-Undang 2 tahun 2020. Saya sama Pak Sigit beda dengan jenengan. Kalau jenengan itu perangkat desa, ono sing kepala desa, ono sing BPD, ono sing apa, pokoknya perangkat. Saya bukan. Tetapi saya sama Pak Sigit ini peduli bahwa perjuangan ini tidak boleh berhenti. Kalau kemarin yang datang banyak, sekarang sedikit, kita nggak boleh berkecil hati. Terus, lanjut. Sidang ketiga, saya berharap yang datang terutama wilayah sekitar Jakarta, ayo kita ajak berbondong-bondong ke Mahkamah Konstitusi ini. Semakin banyak yang datang, itu secara psikologi dapat mempengaruhi terhadap teman-teman majelis hakim di MK ini. Tapi kalau yang datang cuma 2 pengacara, tambah pemohon 3 misalnya, untuk menunjukkan sebuah keseriusan kita bahwa dana desa itu akan hilang, tentu kita sulit untuk meyakinkan hakim, kan itu loh. Jadi saya pengacara bukan perangkat aja peduli, jauh-jauh dari Surabaya datang ke Jakarta, Madiun datang ke Jakarta, maka teman-teman perangkat yang dekat dengan Jakarta menurut saya hukumnya wajib untuk mensupport perjuangan kita di Mahkamah Konstitusi. Saya sampaikan sidang hari ini berjalan dengan baik. Seperti dengan sebelumnya, dan saya punya keyakinan ini akan dikabulkan oleh MK. Pasal 28 ayat 8 ini tidak sinkron dengan undang-undang yang sama, tapi pasal di awal. Pasal pilih yang ayat 2 itu. Pasal 72 ayat 2. Yang membatalkan pasal 72, tapi pasal 11 yang menyatakan bahwa dana desa itu untuk sementara dialihkan karena terkait dengan soal BLT. Jadi ini tidak sinkron di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kami punya keyakinan sesuai dengan yang kita sampaikan di awal bahwa negara ini bukan dalam kondisi darurat. Mestinya mampu tetap alokasi dana desa itu bukan untuk BLT, tetapi tetap untuk pembangunan desa bapak-bapak semuanya. Sebab apa? Pembangunan ini tidak merata kalau dana desa itu dihilangkan. Salah satu contoh yang sering kita sampaikan, jalan tol. Orang Sulawesi, orang Papua tidak menikmati jalan tol di Jawa. Bandara misalnya, orang di pucuk gunung sana itu tidak memanfaatkan kelangsungan manfaat dari bandara. Yang bisa mendapat manfaat itu adalah orang-orang kota. Maka kenapa muncul Undang-Undang 6 tahun 2014 itu rohnya adalah di dana desa. Ketika dana desa itu sudah ditiadakan, ya menjadi ini pincang. Ibarat kalau kita ke kebun binatang, ketemu macan, tapi nggak punya taring. Sama dengan jenengan semua jadi kepala desa, jadi BPD, jadi perangkat desa, tapi nggak ada dana desanya. Ya sudah, pembangunan itu tidak bisa berjalan. Mau bikin apa, PAUD kayak lembaga-lembaga formal seperti itu tidak akan bisa kalau tidak ada dana desa. Makanya perjuangan ini saya berharap untuk sidang ketiga nanti yang datang harus lebih banyak. Dan kita tidak hanya di MK, kita harus mendatangi teman-teman Komisi 2, teman-teman DPR sana. Kita sampaikan bahwa dana desa tidak boleh dihapus. Kalaupun ada pengalian tidak boleh terlalu lama. Sebab tidak ada jaminan
yang namanya COVID-19 ini berhenti pada bulan 10, berhenti pada bulan 12, nggak ada jaminan. Prediksi Presiden bulan Juli itu sudah selesai melandai. Tapi faktanya sampai bulan Agustus semakin naik. Nah kalau gitu, kembali kepada pasal 28 ayat 8, maka dana desa nggak akan ada sampai kapanpun. Maka ini menjadi perjuangan kita. Kita optimis dana desa ini akan dibatalkan. Pasal 28 ayat 8 Undang-Undang 2 tahun 2020 ini akan dibatalkan oleh MK, tapi tergantung keseriusan dari bapak-bapak semua. Saya setuju. Kalau pengacara aja mau bantu secara serius, maka hukumnya fardu ain. Fardu ain bagi semua perangkat desa untuk ikut bergabung di MK ini. Kalau misalnya tidak bisa datang ke MK, harus punya komitmen di kabupatennya masing-masing, bikin demo, pasang spanduk penolakan terhadap pembatalan dana desa ini. Siap? Oke, itu ya penjelasan saya ya. Pertanyaan Bang, penjadwalan sidang ketiga kira-kira kapan? Untuk jadwal sidang ketiga di MK tidak seperti di PN, minggu depan, 2 minggu, enggak. Nanti kita akan dipanggil, maka akan kita umumkan. Dan video ini akan kita sebarkan ke YouTube. Tolong teman-teman juga kesebarkan lagi ke masing-masing perangkat desa supaya ini menggema di pelosok-pelosok Nusantara bahwa ada gerakan besar melakukan perlawanan terhadap pembatalan dana desa ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tetap semangat, salam merdeka!